Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas ikatan kimia dan macam-macamnya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan dosen pembimbing kami Bu Maidarindi MPD. Nah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 4, Devi Septrian, Safna Afinidar, Maulida B, Juhrayandi, dan Sylvia Nabila. Kali ini kita akan membahas ikatan kimia, pengertian ionik, pengertian kovalen, dan massa molekul relatif. Nah, apa sih ikatan kimia itu? Sebelum kita lanjut untuk membahas, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Kemudian, ikatan kimia menjaga molekul-molekul, kristal, dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga menentukan struktur suatu zat. Kekuatan ikatan-ikatan kimia sangatlah bervariasi. Pada umumnya, ikatan kovalen dan ikatan ion dianggap sebagai ikatan kuat. Selanjutnya, kita akan membahas ikatan ionik dan ikatan kovalen. Mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu apa itu ikatan ionik. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat fisika senyawa ionik pada umumnya. Yang pertama, pada suhu kamar berwujud padat. Dan yang kedua, struktur kristalnya keras tapi rapuh. Ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi. Keempat, larut dalam pelarut air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Dan yang terakhir, tidak menghantarkan listrik pada fase padat tetapi pada fase cair. Contoh senyawa yang memiliki ikatan ion yaitu K2O di mana K merupakan logam golongan 1A dan O termasuk non-logam golongan 6A. Selanjutnya MgCl2 di mana Mg merupakan logam golongan 2A dan Cl merupakan non-logam golongan 7A. Dan yang terakhir LiF di mana Li merupakan logam golongan 1A dan F merupakan non-logam golongan 7A. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Nah, teman-teman, di dalam ikatan kovalen ada berbagai jenis ikatan, yaitu ikatan sigma, ikatan pi, ikatan logam-logam, interaksi agostik, dan ikatan 3 pusat 2 elektron. Ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar terjadi jika salah satu atom yang berikatan mempunyai elektronegativitas yang jauh lebih besar daripada yang lain. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar terjadi jika kedua atom berikatan mempunyai afinitas elektron yang sama. Nah, teman-teman, berdasarkan jumlah pasangan elektron, ada beberapa jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Yang pertama, yaitu kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang menggunakan satu pasang elektron. Ikatan ini umumnya juga disebut sebagai ikatan kovalen biasa. Simbol yang digunakan pada ikatan jenis ini adalah garis satu. Contoh senyawa kovalen tunggal adalah hidrogen fluorida. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang menggunakan dua pasang elektron. Simbol yang digunakan untuk jenis kovalen ini adalah
garis 2. Contoh senyawa kovalen rangkap 2 adalah karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Dan yang terakhir, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang menggunakan 3 pasang elektron. Simbol yang digunakan untuk jenis ikatan ini adalah garis 3. Contoh senyawa kovalen rangkap 3 adalah nitrogen. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas massa molekul relatif. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan massa molekul relatif? Mari kita simak bersama-sama. Nah, massa molekul relatif adalah jumlah total dari massa atom relatif, unsur-unsur penyusunannya dalam suatu senyawa atau molekul. Massa molekul relatif digunakan untuk senyawa atau molekul, sedangkan massa atom relatif digunakan untuk unsur atau atom. Berikut adalah rumus molekul relatif. Mr atau massa molekul relatif zat X sama dengan massa satu molekul zat X per 1/12 massa satu atom C-12. Nah, teman-teman, mari kita simak contoh soal berikut. Bila AR atau massa atom relatif C sama dengan 12, O sama dengan 16, tentukan MR atau massa molekul relatif CO2. Mari kita simak bersama-sama penyelesaian berikut. Nah, yang pertama kita akan mengalihkan AR dengan 1. 1 itu datangnya dari CO2, yaitu C. C itu memiliki nilai 1 yang tidak terlihat. Kemudian 1 dikali 12 hasilnya 12. Selanjutnya kita akan mengalihkan MR dengan 2. Nah, kemudian kita akan mengalihkan MR dengan 2. 2 itu datangnya dari O2. Dan 2 dikali 16 hasilnya 32. Selanjutnya, hasil dari AR dan MR kita jumlahkan, yaitu 12 ditambah 32, hasilnya 44. Baik teman-teman, sampai sini saja pembahasan kita tentang ikatan kimia dan macam-macamnya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami.